Kali ini kita membahas soal TPS. Soal yang pertama, untuk berapa nilai X bilangan bulat yang memenuhi harga mutlak dari ini? Ya, jadi kalau ada harga mutlak dari Fx itu lebih atau kurang, ya, atau sama dengan dari harga mutlak Gx, nah ini kita kuadratkan aja. Kuadratkan. Sehingga kalau kita kuadratkan, ya, harga mutlak Fx kuadrat lebih dari harga mutlak Gx kuadrat. Nah, ini boleh kita buat Fx kuadrat, ya, lebih dari G kuadrat X. Jadi tanda mutlaknya hilang. Atau kalau kita samakan dengan 0, kita lebih dari 0, kita buat lebih dari 0, Fx dikurang G kuadrat X lebih dari 0. Nah, ini ingat lagi. Kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangannya. Ya, ini perlu diingat yang ini. Nah, sehingga Fx ditambah Gx dikali dengan Fx min Gx. Nah, soal kita ini, kalau kita kuadratkan, tanda mutlaknya hilang. Jadi, boleh kita buat seperti ini. X min 6 kuadrat lebih dari 3x tambah 6 kuadrat. Atau x min 6 kuadrat dikurang 3x tambah 6 kuadrat lebih dari 0. Nah, ini tinggal kita tambahkan, kemudian kita kali dengan pengurangannya. Jadi, x min 6 ditambah dengan 3x tambah 6 dikali dengan x min 6 dikurang dengan 3x tambah 6. Ini 6 ya. Oke. Ini kan x ditambah 3x, 4x. Min 6 tambah 6, 0. Jadi tinggal 4x. Dikali dengan x dikurang 3x min 2x. Min 6, di sini kan positif, di sini negatif. Jadi kalau kita kalikan tetap dia hasilnya negatif. Min 6 ketemu min 6, min 12. Ini lebih dari 0 ya. Nah, gitu. Nah, minnya ini boleh kita kedepankan. Jadi min 4x, ya kan? 2x tambah 6. Lebih dari 0. Ya. Nah, 2 yang di sini boleh kita faktorkan juga. 4x ya dikali dengan 2x tambah, oh ini 12 ya, x tambah 6, ya kan? Kalau kita kali ke dalam 2x ditambah 2, 12. Ini 12 nih. Lebih dari 0. Nah, ini kan min 8x, 4 kali 2. X tambah 6, lebih dari 0. Nah, kalau kita bagi dengan min 8, ini kan jadinya x tambah 6. Nah, yang ini kita balik. Kalau kita bagi negatif atau kali negatif, tandanya berubah. Kurang dari 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0. Yaitu x sama dengan 0 atau x tambah 6 sama dengan 0. Nah, yang di sini x sama dengan min 6. Kalau kita buat garis bilangannya, di sini 0, di sini min 6. Ya, tandanya ini nggak di bold, artinya min 6 ini nggak ikut dalam penyelesaian. Tapi kalau dia menggunakan tanda sama dengan, nanti ini bulatnya tebal ya, sampai ke dalam. Nah, sekarang kita uji titik sebelah kanan dari 0 ada angka 1 misalnya ya, boleh angka 2 juga boleh.
ke dalam persamaan yang ini. X tambah 6 kurang dari 0 ya. Kalau kita masukin 1, berarti 1 kali 1 tambah 6. Jadi 1 kali 7. 1 kali 7 kan 7. 7 itu adalah bilangan positif. Maka daerah sebelah kanan dari 0 itu berharga positif. Bernilai positif. Ini pasti selang-seling. Ini negatif, pasti di sini juga positif. Dia selang-seling, gitu ya. Nah, di soal kita, kurang dari 0 ini adalah negatif. Jadi penyelesaiannya ya yang ini. Nah, ya, di antara min 6 dan 0. Jadi, min 6 lebih dari X kurang dari 0. Nah, di soal dia sebut integer. Integer ini bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat di antara min 6 dan 0 itu ada min 5, ya kan? Min 4, berapa lagi? Min 3, min 2, min 1. 0 masuk nggak? Enggak. Ya, karena dia menggunakan tanda ini lebih dari atau kurang dari. Kalau tandanya seperti ini, ya, atau seperti ini, nanti 0 ikutan. Ya, makanya kita bulat tebal nanti kalau seandainya ya. Nih, tandanya seperti ini. Katakanlah X tambah 6. Kurang dari 0, di sini 0, di sininya min 6, ya. Ini kita bulat tebal juga karena dia ikut penyelesaian. Jadi daerahnya itu adalah min 6 besar sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Jadi bilangan bulat yang memenuhi ya min 6, min 6 ikutan. Ya, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0. Ya. Kalau untuk soal kita yang ini, hanya ini yang bilangan bulat yang memenuhi. Nah, berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah bilangan bulat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Paham ya? Soal kedua, jika Y tidak sama dengan 2XZ, berapakah nilai dari 2XZ tambah YZ per 2XZ dikurang Y? Nah, dengan menggunakan pernyataan 1 dan 2, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan? Nah, ini ada triknya ya. Kalau 1 cukup, maka lihat pilihan yang A dan D. 1 tidak cukup, maka lihat B, C, E. Ya. Nah, yang dimintakan nilai ini. Ini kalau kita tulis ulang, 2XZ ditambah YZ per 2XZ dikurang Y. Nah, ini kan ada Z ya. Z-nya kita faktorkan. 2X tambah Y. Dibagi dengan 2XZ dikurang Y. Ya. Nah, kita uji dulu pernyataan pertama. 2X tambah Y sama dengan 3. Jadi, yang ini Z. Ya. Ini dikali dengan 3. Nilai dari 2X tambah Y ya. Per 2XZ dikurang Y. Dapat nggak kita nilai ini? Yang diminta soal. Enggak kan? Jadi, pernyataan 1 tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup, berarti jawaban A dan D ini bukan jawabannya. A dan D. Nah, ini bukan. Ya, jawabannya antara B, C, E. Nah, sekarang kita uji kalau Z-nya sama dengan 2. Ya, ke sini. Kalau Z-nya 2, berarti kan 2X tambah Y per
Ya, ini kan 2X dikali dengan 2 dikurang Y. Atau 2 dikali 2X tambah Y per 4X kurang Y. Nah, ternyata dengan menggunakan pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang kita gabungkan 1 dan 2. Ya, nilai dari 2X tambah Y sama dengan 3, Z sama dengan 2 secara bersamaan. Ke dalam persamaan yang ini. Z, 2X tambah Y per 2XZ dikurang Y. Z-nya kan 2. 2 dikali dengan 2X tambah Y nilainya 3 per yang ini kan Z-nya 2. Ya, jadi 2X kali 2. Jadinya 4X dikurang dengan Y. Ya kan? Nilai X dan Y kita nggak tahu. Nah, berarti 1 dan 2 juga nggak cukup. 1 dan 2 juga tidak cukup. Nah, jadi jawaban yang benar yang mana? Yang B? Bukan ya, karena statement 2 nggak cukup. Berarti ini bukan jawaban. Both statement 1 and 2 together are sufficient. Nah, nggak cukup ini. 1 dan 2 nggak cukup. Nah, berarti jawabannya yang E. Pernyataan 1 dan 2 secara bersamaan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Perlu data tambahan. Jadi yang E. Paham ya? Soal yang ketiga masih tentang kecukupan data. Jika 20 PRX ditambah 20 QRX sama dengan 10, nilai dari RX bisa nggak kita tentukan dari pernyataan 1 dan 2 ini? Ya, kalau kita tulis ulang soalnya yang diminta RX ya, yang diketahui 20 PRX ditambah 20 QRX sama dengan 10. Nah, ini kan 20-nya kita bisa faktorkan. 20 terus yang sama ada RX nih. Ya, 20 RX dalam kurung yang tersisa P, ya kan? Yang di sini Q ya. Berarti P tambah Q sama dengan 10. Nah, ini sama-sama dibagi berapa? 10 ya. Coret nolnya. Jadi RX P ditambah Q sama dengan 1. Di sini ada 2 ya, bagi 2 ya, jadinya setengah. Ya kan? Nah, RX. Nah, pernyataan pertama P ditambah Q-nya sama dengan 5. Jadi nilai RX 5 kali P tambah Q 5 kan? 5 sama dengan setengah. Atau RX sama dengan kali silang aja, 1 per 10. Jadi pernyataan 1 cukup. Cukup. Ya. Jadi kalau pernyataan 1 saja cukup, maka kemungkinan jawabannya adalah yang A atau D. Ini A atau D. Nah, kemudian kita gunakan persamaan yang kedua atau pernyataan kedua. Nah, ini. Rx dikali P plus Q sama dengan setengah. Jadi, kalau kita untuk menentukan Rx-nya, ya tinggal bagi 1 per 2 P tambah Q. Ya kan? Boleh aja kan ditulis seperti ini. Jadi, P kali Q sama dengan 15. Bisa nggak kita menentukan P tambah Q-nya? Enggak, ya kan? Nggak ada hubungannya. Jadi, dengan menggunakan pernyataan 2 ini, tidak cukup. Ya. Nah, kemudian, 1 cukup, 2 nggak cukup. Jadi, jawabannya yang A. Pernyataan 1 cukup, tetapi pernyataan 2 sendiri tidak cukup. Ya, jadi jawaban yang paling tepat yang A. Yang D ini kan
masing-masing pernyataan tersendiri cukup untuk menjawab pertanyaan? Enggak kan? Cuma satu aja, dua enggak cukup. Jadi pilihan yang paling tepat yang A. Soal keempat, jika nilai A plus B sama dengan X dan A dikurang B sama dengan Y, maka nilai dari A kali B sama dengan, nah ini kita kuadratkan aja. A ditambah B kuadrat sama dengan X, ya. Yang A min B juga kita kuadrat. Ini juga kuadrat ya. Sama dengan Y kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang ini, A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan Y kuadrat. Bedanya di minus di sini ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Bedanya di sini positif, yang 2AB-nya, yang satu lagi negatif. Ini kita kurangkan aja. Ya, A kuadrat dikurang A kuadrat 0. 2AB dikurang-kurang. Jadinya di sini positif. Positif 2AB plus 2AB jadinya adalah 4AB. B kuadrat dikurang B kuadrat 0. Ya kan? Sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, sehingga nilai AB sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat per 4. Jadi jawaban yang paling tepat yang C. Soal yang kelima, jika X kuadrat kurang dari X, yang mana di antara di bawah ini yang merupakan nilai X. Jadi kita selesaikan dulu pertidaksamaannya. X kuadrat kurang dari X. X kuadrat dikurang X kurang dari 0. Kalau kita faktorkan X-nya, X kurang 1, kurang dari 0. Pembuat 0, di sini X sama dengan 0, ya, atau X sama dengan 1. Kalau kita buat dalam garis bilangan, ini 0, ini 1. Ya. Nah, ini pertidaksamaan kita. Jadi kalau kita uji titik kanan dari 1, kita ambil misalnya angka 2, kita masukin ke sini 2 dikali 2 kurang 1. 2 kali 1 jadinya kan 2 kali 1 itu kan 2. 2 positif. Jadi tanda di sini positif. Yang di sini negatif. Yang di sini positif. Nah, di soal dia minta yang kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif. Jadi kita ambil yang ini. Ini adalah daerah penyelesaian kita. Jadi nilai X berkisar dari 0 sampai 1. 0 lebih dari X kurang dari 1. Nah, kalau min 6 itu kan di sini, bukan. Ya, min 2/3, bukan juga. 6/7. 6/7 itu kan berapa? Kira-kira 0, sekian kan? Nah, berarti benar. Ya, di sini dia 0, sekian. Hampir 1 gitu ya. Kalau yang D 5/4, 5/4 itu kan 1,25. Di sini dia. Bukan. 25 di sini lagi. Bukan. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat.